Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 SIP 18 akan membahas mengenai basis salep, di mana yang pertama ada dasar salep hidrokarbon. Dasar salep ini bersifat lemak, digunakan sebagai emulien, dan sifatnya sukar dicuci, tidak mengering dan tidak tampak berubah dalam waktu lama. Contohnya yaitu vaselin kuning dan putih, salep kuning dan putih, parafin, dan minyak mineral. Yang pertama ada vaselin kuning atau pelapum, di mana vaselin kuning adalah campuran yang dimurnikan dari hidrokarbon setengah padat yang diperoleh dari minyak bumi. Dapat mengandung zat penstabil yang sesuai, memiliki warna kekuning-kuningan sampai kuning gading yang muda, melebur pada temperatur antara 38 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Dapat digunakan secara tunggal atau dalam campuran dengan zat lain sebagai dasar salep. Yang kedua ada vaselin putih atau album. Vaselin putih adalah campuran yang dimurnikan dari hidrokarbon setengah padat, diperoleh dari minyak bumi dan keseluruhan atau hampir keseluruhan dihilangkan warnanya. Dapat mengandung stabilisator yang sesuai. Tujuan penggunaan sama dengan vaselin kuning. Lalu yang ketiga ada parafin. Parafin adalah campuran hidrokarbon padat yang dimurnikan yang diperoleh dari minyak tanah. Yang keempat ada salep kuning, di mana setiap 1000 gram salep kuning mengandung 950 gram petrolatum dan 50 gram lilin kuning. Lilin kuning sendiri merupakan lilin yang dimurnikan yang dihasilkan dari sarang tawon. Cara membuat salep kuning yaitu dengan melelehkan lilin kuning dalam steam bath, kemudian ditambahkan petrolatum, lalu hangatkan hingga menjadi cair. Kemudian hentikan pemanasan dan aduk campuran sampai mengental. Simpan dalam wadah yang tertutup dengan baik. Yang kelima ada salep putih, di mana setiap 1000 gram salep putih mengandung 950 gram vaselin putih dan 50 gram lilin putih. Lilin putih sendiri merupakan lilin lebah murni yang diputihkan. Cara membuat salep putih yaitu dengan cara melelehkan lilin putih dalam steam bath, kemudian ditambahkan vaselin putih, lalu dihangatkan hingga menjadi cair. Hentikan pemanasan dan aduk campuran sampai mengental. Simpan dalam wadah yang tertutup dengan baik. Yang kelima ada minyak mineral. Minyak mineral adalah campuran hidrokarbon cair yang diperoleh dari minyak tanah, berguna untuk menggerus bahan yang tidak larut pada preparat salep dengan dasar berlemak. Dapat mengandung bahan penstabil yang sesuai. Yang keenam ada lanolin anhidrat, yaitu zat berlemak dimurnikan. Anhidrat diperoleh dari bulu domba, terdiri dari tidak lebih 200 ppm butil hidroksitoluen, tidak larut dalam air tetapi bercampur tanpa berpisah dengan air 2 kali beratnya. Sukar larut dalam etanol panas. Yang terakhir ada lanolin alkohol, berupa senyawa padat berwarna kuning pucat hingga coklat keemasan yang bersifat plastis, sangat hangat dan rapuh saat dingin, serta memiliki bau yang lemah. Lanolin alkohol banyak digunakan dalam formulasi farmasetik, topikal, dan kosmetik sebagai pembawa hidrofobik dengan sifat emulien, seperti misalnya dalam preparasi untuk sediaan kulit kering dan mata kering. Lanolin alkohol bersifat larut dalam kloroform, diklorometana, eter, dan petrolatum ringan. Larut 1 bagian dalam 25 bagian etanol mendidih, agak larut dalam etanol, dan praktis tidak larut dalam air. Lanolin alkohol dapat terdegradasi akibat reaksi autooksidasi selama penyimpanan. Sebaiknya disimpan dalam wadah yang tertutup rapat, terlindung dari cahaya pada tempat yang sejuk dan kering. Lanolin alkohol incompatible dengan batu bara, ihtamol, fenol, dan resorcinol.
Yang kedua, ada dasar salep absorpsi. Dibagi dalam dua kelompok, antara lain yang memungkinkan bercampur dengan air dan membentuk emulsi air dalam minyak. Contohnya seperti parafin hidropilik, lanolin anhidrat, dan lanolin alkohol. Yang pertama ada petrolatum hidropilik, di mana setiap 1000 gram parafin hidropilik mengandung kolesterol 30 gram, steril alkohol 30 gram, lilin putih 80 gram, dan vaselin putih 860 gram. Cara membuatnya yaitu dengan melelehkan steril alkohol dan lilin putih bersamaan dalam steam bath. Kemudian ditambahkan kolesterol dan aduk hingga melarut sempurna. Lalu ditambahkan vaselin putih dan campur. Kemudian aduk hingga campuran mengental. Kemudian dasar salep absorpsi yang sudah menjadi emulsi air minyak memungkinkan bercampurnya sedikit penambahan jumlah larutan berair. Contohnya lanolin dan cold cream. Pertama ada lanolin hydraus, merupakan substansi berlemak berwarna kuning pucat dengan bau yang lemah. Ketika meleleh akibat pemanasan, akan memisah menjadi lapisan lemak dan lapisan air yang bening. Lanolin hydraus digunakan dalam formulasi farmasetikal topikal pada kosmetik yang serupa fungsinya dengan lanolin anhidrida. Umumnya digunakan dalam preparasi krim air, dalam minyak dan salep. Praktis tidak larut dalam kloroform, eter, dan air. Hanya komponen lemak dari lanolin hydraus yang larut dalam pelarut organik. Lanolin hydraus harus disimpan pada wadah yang terlindung dari cahaya tertutup dengan baik. Kedua ada cold cream, merupakan emulsi air dalam minyak, setengah padat, putih, dibuat dengan lilin setil ester, lilin putih, minyak mineral, natrium borat, dan air murni. Natrium borat dicampur dengan asam lemak bebas yang ada dalam lilin-lilin membentuk sabun natrium yang bekerja sebagai zat pengemulsi. Cold cream digunakan sebagai emolien. Yang ketiga ada dasar salep yang dapat dicuci dengan air. Dasar salep ini adalah emulsi minyak dalam air atau yang disebut dengan krim dan dinyatakan dapat dicuci dengan air karena mudah dicuci dengan air dari kulit dan pakaian sehingga lebih dapat diterima sebagai dasar kosmetik. Beberapa bahan obat lebih efektif menggunakan dasar salep ini dibandingkan dasar salep yang lain. Keuntungannya yaitu dapat diencerkan dengan air dan mudah menyerap cairan jika terjadi pada kelainan dermatologis. Contohnya yaitu salep hidropilik. Kemudian di sini ada contoh formulasi dari salep hidropilik, di mana setiap 1000 gram salep hidropilik mengandung metilparaben 0,25 gram, propilparaben 0,15 gram, natrium lauryl sulfat 10 gram, propilen glikol 120 gram, alkohol stearat 250 gram, vaselin putih 250 gram, dan air murni 370 gram. Cara membuat salep hidropilik yaitu dengan melarutkan steril alkohol dan vaselin putih dalam steam bath dan panaskan hingga suhu 75 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan bahan lain yang sebelumnya telah dilarutkan terlebih dahulu dalam air dan dipanaskan hingga suhu 75 derajat Celcius. Kemudian diaduk hingga cairan mengental. Selanjutnya yaitu ada dasar salep yang larut dalam air atau sering disebut juga sebagai dasar salep tidak berlemak, di mana dasar salep ini mudah melunak dengan penambahan air, maka larutan air ini tidak efektif dicampurkan ke dalam bahan ini. Dasar salep ini lebih baik dicampurkan dengan bahan tidak berair. Contohnya yaitu seperti parafin, lanolin anhidrat, atau malon, atau bahkan bahan padat lainnya. Salah satu contohnya yaitu salep polietilenglikol,
di mana salep ini terdiri dari polietilen glikol padat dengan campuran polietilen glikol cair. Cara pembuatannya yaitu terlebih dahulu dipanaskan kedua bahan dalam air hingga suhu 65 derajat Celcius, lalu didinginkan dan diaduk hingga mengental. Jika campuran yang lebih kencang didinginkan, maka ganti dengan polietilen glikol yang lain, petrolatum dan lanolin alkohol. Selain sebagai basis salep dengan sifat emolien, campuran ini sering digunakan dalam preparasi krim dan lotion, atau sering digunakan untuk menyerap eksudat luka. Campuran ini akan membentuk gel dalam minyak kastroli dan minyak jagung. Campuran petrolatum dan lanolin alkohol stabil dan harus disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan sejuk. Lanolin alkohol inkompatibel dengan batu bara, iktamol, penol, dan resorcinol. Contoh selanjutnya yaitu ada poloxamer, di mana berupa granul bebas air berwarna putih, bersifat seperti lilin, atau sebagai padatan, praktis tidak berbau dan tidak berasa. Poloxamer juga digunakan sebagai pembasah pada sediaan salep dan basis suppositoria dan gel, dan sebagai pengikat dan penyalut pada sediaan tablet. Poloxamer lebih stabil dengan adanya asam, basa, dan ion logam. Bagaimanapun larutan cair dapat mendukung adanya pertumbuhan jamur, maka poloxamer ini disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan sejuk. Selanjutnya yaitu ada asam stearat, berupa padatan kristal yang keras berwarna putih atau kuning lemah dengan memiliki sedikit bau dan rasa lemak binatang. Pada formulasi topikal, asam stearat sering digunakan sebagai pengemulsi dan perarut. Ketika dinetralkan sebagai dengan basa atau trietanoalamin, asam stearat ini banyak digunakan dalam preparasi krim. Atau asam stearat ini luas digunakan dalam produk kosmetik dan makanan, di mana asam stearat ini merupakan material yang stabil, antioksidan, dan dapat ditambahkan ke dalam asam stearat. Ruahan materi asam stearat sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan kering. Asam stearat ini inkompatibel dengan sebagian besar logam hidroksida dan kemungkinan dengan agen pengoksidasi. Stearat tidak larut terbentuk dengan adanya banyak logam. Basis salep dengan asam stearat mungkin menunjukkan bukti pengeringan atau pengumpalan karena suatu reaksi ketika diracik dengan seng atau garang kalsium. Yang selanjutnya yaitu minyak kelapa. Minyak kelapa berupa minyak bening berwarna putih hingga putih kekuningan, dengan karakteristiknya yaitu berbau sedikit kelapa dan rasa yang sedang. Minyak kelapa yang dimurnikan berupa massa berminyak berwarna putih hingga hampir putih. Bentuk minyak kelapa bergantung pada suhu, berupa cairan kuning pucat hingga tidak berwarna pada suhu antara 288 sampai 308 derajat Celcius, sebagai semisolida pada suhu 208 derajat Celcius, dan sebagai padatan kristalin keras pada suhu di bawah 158 derajat Celcius. Minyak kelapa ini secara tradisional sering digunakan dalam salep, di mana minyak kelapa ini membentuk basis absorpsi. Dan yang terakhir yaitu ada vitamin E polietilen glikol suksinat, di mana vitamin E polietilen glikol suksinat ini merupakan produk sintesis yang berbentuk menyerupai lilin berwarna putih hingga coklat muda dan praktis tidak berasa. Vitamin E polietilen glikol suksinat merupakan esterifikasi dari turunan vitamin E, yang utamanya digunakan sebagai perarut atau pengemulsi karena karakteristik surfaktannya. Turunan vitamin E ini dapat larut di dalam air sehingga dapat digunakan dalam formulasi farmaseutik, seperti kapsul, tablet, ekstruksi leleh panas, mikroemulsi, produk topikal, dan parenteral. Salah satu aplikasi yang paling penting adalah sebagai pembawa untuk sistem formulasi penghantar obat berbasis lemak. Vitamin E polietilen glikol suksinat stabil pada suhu ruangan hingga 4 tahun.
Vitamin E polietilen glikosuksinat ini bereaksi dengan basa dan asam. Larutan cair vitamin E polietilen glikosuksinat stabil pada rentang pH 4,5 sampai 7,5 dan lebih jauh lagi dapat distabilkan dengan propilen glikol. Mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.